Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pentes. Kali ini kami akan menyajikan lanjutan dari tadi. Yang pertama yaitu dari klaster kepemimpinan, yang kedua adalah klaster manajemen bisnis. Mari kita mulai bersama. Yang pertama adalah intermediate management skill. Satu, business profit and external environment. Yang kedua adalah introduction to management. Nomor tiga adalah manajemen proses. Nomor 4, kind of manager. Nomor 5 adalah basic managerial role, skill, and scope. Yang pertama, konsep bisnis dan profit. Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini yang membedakan antara organisasi bisnis dan bisnis non-bisnis. Profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Tujuan dasar manajemen adalah efisien dan efektif. Nomor 3, proses manajemen antara lain planning and decision making, organizing, leading, controlling. Tipe-tipe manajer berdasarkan level ada top manager, middle, dan first line manager. Tipe-tipe manajer berdasarkan area, contohnya adalah marketing manager, financial manager, operation manager, human resource manager, administrative manager, dan other of manager, misalnya kayak CSR dan lain-lain. Peran dasar manajer ada figurehead, leader, liaison, ada monitor, disseminator, spokesperson, ada entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator. Manager skill contohnya ada technical, interpersonal, konseptual, diagnostik, communication, decision making, dan time management. Sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Kegunaan anggaran adalah menyelaraskan dengan rencana strategis, koordinasi, bagian dari pertanggungjawaban, dan sebagai dasar evaluasi kinerja. Anggaran operasional. Anggaran termasuk salah satu jenis dari planning. Anggaran atau budgeting merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan dan dinyatakan secara kuantitatif yang umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Alat manajemen untuk mencapai tujuan, serta rencana dalam bentuk angka-angka. Contoh komponen anggaran operasional. 1. Anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, beban SDM, administrasi dan umum, serta yang keempat adalah beban penelitian dan pengembangan. Intermediate problem solving and decision making. 1. Manajer dan berpikir sistem. Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi. Sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Contohnya adalah mobil. Organisasi juga termasuk adalah sistem. Model keputusan pada kondisi resiko dan ketidakpastian. Ciri-ciri analisa keputusan. 1. Adanya pengambil keputusan yang belum dapat memutuskan langkah. Adanya perstrukturan analisa keputusan. Pengambil keputusan memasukkan besaran kemungkinan dalam diagram keputusan yang mencerminkan ketidakpastian. Penjabaran preferensi pengambil keputusan terhadap risiko serta memilih alternatif terbaik dengan memaksimalkan harapan. Analisa situasi dan masalah. Contoh proses pemahaman fenomena digunakannya untuk merumuskan kebutuhan yang perlu segera ditangani. Yang ketiga, merumuskan hal-hal yang terpengaruh terhadap fenomena tersebut. Yang keempat, tools untuk analisa. HAZOP analysis. Hazard adalah operational analysis yang berguna secara sistematis terhadap perencanaan dan operasional, sementara HAZOP adalah penyelesaian problem solving masalah operasional. Pendekatan dinamika sistem dalam analisa keputusan. Analisis keputusan dengan influence diagram. Contoh top management, contohnya adalah penetapan tujuan perusahaan, ada formasi strategik, perencanaan, modernisasi. Kalau middle management seperti kebijakan pemasaran, kebijakan promosi, kebijakan investasi, kebijakan keuangan. Dengan untuk operational management seperti estimasi permintaan, rencana produksi, penjadwalan. Sekian teman-teman planters dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.